Ini tema terakhir kita tentang turbulent times. Setelah itu kita akan kembali lagi dalam pembahasan My Church is My Home ya Bapak Ibu ya. Karena ada banyak jemaat yang bilang kok 7 tahun kelimpahan malah kayak begini jadinya. Saya lupa memberitahukan Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam pesawat selalu ada turbulence, ya kan? Oke, klik. Kejadian 9 ayat 13-16 saya ambil terjemahan Indonesia Modern Bible. Karena dalam terjemahan baru teksnya diartikan sebagai busur. Tapi di semua teks Inggris, teks asli King James Version dan New International Translation itu dibilang rainbow. Aku ini Tuhan ya. Aku ini Bapa ya dalam kitab Kejadian. Aku ini YHWH atau Adonai. Telah membuat pelangi di awan. Jadi ingat ya. Pelangi itu ciptaan Tuhan. Kelas 5 SD kita diajarin lagu ini. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Amin. Dan itu akan menjadi garansi covenant. Saudara bangga gak punya Tuhan sebaik kayak gini? Punya Bapa sebaik ini. Dan itu akan menjadi udah digaranti, tapi ada covenant. Ini kalau bahasa hukumnya udah ingkrah ya Pak ya. Udah apa namanya? Udah gak bisa dirubah. Jaminan perjanjian antara aku dan bumi ini. Latar belakang ayat ini Bapak Ibu Saudara, terjadi air bah karena manusia hidup Bapak Ibu Saudara mengawinkan. Bukan hanya pria dengan wanita tetapi pria dan pria, wanita dan wanita, orang tua dan anak, sepupu dan sepupu. Makanya Tuhan bilang dalam teks ini kelakuan manusia sangatlah jahat. Oleh karenanya dalam teks ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan atau YHWH atau Adonai atau Elohim Yahweh memusnahkan semua manusia dan makhluk yang hidup. Dan hanya menyisakan Nuh, istri dan anak-anaknya termasuk Samcen yang kita makan. Babinya dari dia. Generasi ini nih. Babi yang kita makan generasi ini Bapak Ibu. 14. Ketika aku membawa awan ke atas bumi, maka pelangi itu akan muncul di awan. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang sudah sah. Sama-sama katakan dengan saya, sah. Resmi. Tidak bisa digugat. Amin. Penghitungan angka presiden harus sah dulu atau 50-50? Sah dulu, baru ditetapkan sebagai presiden. Dilantik dulu atau langsung dinyatakan dia presiden? Lantik dulu supaya apa? Sah. Aku akan mengingat perjanjianku yang sudah sah di antara aku dan kamu. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan punya janji sama saya. Dan janjinya gak mungkin berdusta. Amin. Colek kanan kirinya bilang, kamu aman udah. Gak usah takut lagi. Kamu hidup dalam janji Tuhan. Amin. Di antara semua yang bernyawa, dan air tidak akan lagi menjadi air bah yang memusnahkan semua makhluk hidup. Terakhir. Pelangi itu akan muncul di awan. Aku akan melihatnya dan ingat akan perjanjian kekal antara Elohim dengan semua yang bernyawa dan makhluk hidup yang ada di bumi. Tapi setan juga membuat pelangi ini menjadi satu lambang perlawanan. Tahu lambang pelangi sekarang apa Bapak Ibu? Lambang komunitas. Komunitas apa? Pria dengan pria, wanita dengan wanita. Tuhan memakai pelangi untuk menjadi tanda perjanjian
bahwa kamu akan aku lindungi selama-lamanya. Aminnya lemes. Waktu saudara pergi ke puncak, waktu saudara ada gerimis atau sebelum gerimis, saudara ngelihat pelangi, saudara harus bersyukur, saya harus bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan janji sama saya. Pelangi bisa muncul sebelum hujan, pelangi bisa muncul setelah hujan, pelangi bisa muncul di tengah-tengah hujan. Benar gak? Ketiga ini, Tuhan ada, Dia berdaulat atas kita. Tapi pelangi saat ini dibuat menjadi contoh, dijadikan prototipe perlawanan akan janji Tuhan. Tapi saya gak bahas itu, biarlah mereka dengan mereka. Amin. Kita masuk Bapak Ibu Saudara inti khotbah saya. Saya selalu tulis perlu diingat dan imani. Ingat, imani, ingat, imani, ingat, imani. Bahwa dalam Yesus tidak ada masalah yang kekal. Penyakit dalam tubuhmu enggak kekal. Contohnya saya. Jantungnya sehat, semuanya sehat. Pernah sakit? Pernah. Tapi ujungnya sehat. Saya selalu bilang kalau masalah datangnya dari luar, tiba-tiba ada sakit, tiba-tiba ada goncangan, tiba-tiba duit habis, tiba-tiba aman. Tuhan akan bekerja di sana. Tapi kalau masalah timbulnya dari kita yang ambil istri orang, kita yang ambil suami orang, kita yang ambil hak orang, kita yang curi duit orang, kita yang nuduh orang, kita yang fitnah orang, kita maki-maki orang. Tanggung sendiri akibatnya. Masalah itu punya period time. Sama-sama katakan dengan saya, masalah memiliki tanggal kadaluarsa. Amin. Pasti orang dunia punya istilah badai pasti berlalu. Dalam teks ayat yang kita baca Bapak Ibu, bumi, dunia dihujani selama 40 hari. Ditenggelamkan, ditebalikan semua manusia makhluk hidup yang ada. Tapi berhenti gak tuh barang? Berhenti gak tuh hujan? Jadi saudara, please don't condemn your own self. Jangan hakimi dirimu sendiri. Kayaknya saya udah gagal, kayaknya saya udah bangkrut. The game is not over yet. Pertandingan belum selesai. Masih ada pemain inti namanya Yesus yang akan membalikan keadaan. Sakitku jadi sembuh, bangkrutku jadi diberkati, ekonomiku diberkati, kesehatanku diberkati. Because the game is not over yet. Amin. Kalau hari ini saudara berdoa, kayaknya lama banget Tuhan anak saya bisa jamah terima Yesus. Kayaknya lama banget saya pindah dari kontrakan satu ke kontrak yang lain. The game is not over yet. Keep praying without ceasing. Tetaplah berdoa tanpa berhenti. Saudara akan ketemu Tuhan di ujung sana. Amin. Masalah dalam Yesus enggak ada yang kekal. Yang kedua, saudara perlu ingat baik-baik dan imani. Yesus adalah jalan keluar dari semua permasalahan yang kita hadapi. Amin. Jangan pernah tanggung sendiri masalahmu. Serahkan sama Yesus. Jangan sok pinter, jangan sok jago, jangan sok ngerti, jangan sok paling tahu segalanya. Tadi saya berdoa sebelum saya naik firman, saya bilang Tuhan, pimpin aku sama istriku untuk menggembalakan jemaat ini. Kami gak sanggup. Kami gak mampu Tuhan. Tolong. Meskipun pelayanan saya sudah 23 tahun, itu semua karena Tuhan yang tuntun. Kalau bukan Tuhan yang tuntun, saya bisa jatuh dalam perzinahan, saya bisa jatuh dalam ngambil uang jemaat, saya bisa manfaatin jemaatmu. Aku butuh Tuhan yang tuntun aku. Aku butuh Tuhan yang bela aku. Aku perlu Tuhan. Katakan amin. Saudara jangan merasa paling hebat saya bisa jual barang sekian. Kalau Tuhan tutup satu kali, gak ada yang bisa buka pintu kamu. Jangan main-main sama dia. Gereja kita adalah gereja kasih karunia. Gereja kita adalah gereja anugerah.
Orang mau bilang gereja kita hyper grace, kita lebih daripada hyper grace. Amin. Karena Tuhan begitu baik. Tapi please, jangan coba-coba saudara jalani hidup ini dengan kemampuan dan kekuatan saudara. Saudara bisa sarno, sarapnya keno. Betul. Kalau sarapnya keno, saudara ketawa sendiri. Saudara ngomong sendiri. Saudara akan bicara sama tembok. Sarno. Orang tidur malam-malam dia ketawa. Sarno. Kalau kita kebanyakan ngandelin kekuatan kita sendiri, orang lagi happy kita nangis sendiri, saudara. Sarno. Jangan, saudara. Orang dunia punya prinsip, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Hebat itu marketingnya tuh. Sampai kita ingat semua kan? Tapi apapun masalah orang Kristen, jawabannya cuma Yesus. Amin. Aku bilang sama Yesus, tolong Tuhan. Tolong anterin kami ke rumah kami nanti yang baru. Ke tanah yang baru. Pimpin kami Tuhan. Saya gak peduli mau jemaatnya, maaf ya. Mau orang kaya kek, mau gak kaya kek. I don't care about that. Hanya bimbing kami, bimbing aku. Supaya aku bisa menjadi teladan bagi jemaatmu. Jemaat digembalakan dengan firman. Yang hilang harapan jadi memiliki pengharapan. Yang lagi goyang, yang lagi guncang, dipulihkan Tuhan. Amin saudara. Makanya saya benar-benar mempersiapkan firman tuh sungguh-sungguh buat Bapak Ibu Saudara. Saya gak mau jemaat JCC ini lembek. Saya mau jemaat JCC ini tambeng di dalam iman. Ditekan sama masalah seteken-tekennya saudara. B aja tuh. Biasa aja. Bener gak? Biasa gak punya uang. Biasa harus bayar utang. Yang penting tanggung jawab. Yang penting kita jangan minta. Yang penting kita jangan ngemis. Amin Bapak Ibu. Gak apa-apa pakai HP biasa. Emang kenapa mau fungsinya cuma buat WA doang kok, ya kan? Kalau gak pakai iPhone baru emang kenapa? Kenapa jiwamu keganggu? Kenapa sarno? Gak pakai HP baru kayaknya sarno gitu. Malu Pak, malu. Ngapain? Fungsinya kan cuma buat calling-calling dong sama WA. Kan saya selalu bilang kalau dandan jemaat JCC yang pantes-pantes aja. Jangan kayak orang norak gitu, kayak ondel-ondel kan. Kalau ulang tahun Jakarta kan ondel-ondel, anting lah gede-gede, kalung lah gede-gede, pakai emas, wah ondel-ondel masuk gereja. Walaupun tuh berlian semua Bapak Ibu, norak. Pakai aja satu yang cakep, tik, 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 cakep tuh. Timbang ini pakai, bando pakai. Masuk dari ujung gereja udah mengkrelet kayak lampu, kertak. Norak saudara. Makanya saya lihat kalau Bu Gembala nih Bapak Ibu Saudara ya, kalau udah kebanyakan, dia sih puji Tuhan gak kebanyakan. Pas aja dia nih. Udah gitu barang-barang Shopee semua. Bukan emas, Shopee, dia beli di Shopee gitu kan. Apa sih namanya, Sirkon ya? Katakan jemaat jangan buka kartu dong, justru saya buka kartunya. Karena yang pakai cakep kelihatannya cakep emas kan. Dia tepuk tangan. Nggak usah maksudnya nggak usah lebay gitu. Ya gini ya, rapi, cakep itu nggak perlu mahal, iya kan? Ada orang udah pakai barang mahal kayak badut, nggak pantas. Pak Erwin loh, coba diri Pak Erwin. Rapi kan, santai, nggak perlu mahal, bener kan Bapak Ibu? Emang kalau saudara pakai yang branded? Palingan cuman branded. Udah kan gitu doang kan? Usap-usap dada dulu dong. Puji Tuhan. Usap-usap dada dulu Bapak Ibu. Kita sumbang tuh gembalanya, kasihan tuh pakai sirkon. Mas-masan gitu. Tuh dia bilang, gak apa-apa lah. Tuh kata Bu Gem bilang, dosa loh. Ngomongin gembala sendiri. Saya bukan ngomongin, saya lagi cerita Bu. Itu satu emas, satu bukan.
Kenapa jadi kita berantem di sini? Nanti di rumah ya sayangnya. 3 poin. Masih ada 19 menit. Arti dari pelangi sehabis hujan, tanda pertolongan Tuhan masih ada dan tersedia bagi kita. Amin. Kalau di luar sana, tanda ini dibuat arti sebagai komunitas penyuka sesama jenis. Tapi kita puji Tuhan, itu tanda yang pertama, pertolongan Tuhan masih ada dan tersedia bagi kita. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Saudara, daripada bengongin nasib, keluar kalau lagi mendung-mendung ada pelangi, makasih ya Tuhan. Itu. Tuhan masih tolong kita, amin. Saya selalu bilang sama teman-teman saya semua, orang-orang yang saya sayangi ya. Kalau benar-benar masalah neken kita, datang satu, datang lagi satu, datang, udah diem aja. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Gak usah marah-marah, gak ada guna, masalah gak selesai. Gak usah maki-maki orang, maki-maki anjing, maki-maki kucing, gak ada penyelesaiannya. Udah diem aja, nangis sama Tuhan. Nyanyi sama Tuhan, tor monitor ketua, anak buah mau lapor ketua, banyak masalah. Besok bingung bayar listrik Tuhan. Benar, saudara. Enjoy the life. Nikmati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Nanti di ujung saudara ngerti, oh Tuhan ngajarin saya ini. Tuhan didik saya seperti ini. Kalau ngelihat pelangi, oh ini tanda Tuhan masih mau menolong saya. Amin. Dia masih nolong kita. Yang kedua, arti dari pelangi sehabis hujan, itu tanda klik plano. Tuhan jamin janjinya gak pernah berubah. Apa sih janji Tuhan? 1, Dia menyertai hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan selalu menyertai hidup kita. Yang kedua, janjinya Tuhan selalu menolong hidup kita. Itu janjinya loh. Kalau janji saya sama janjinya ke Edi bisa diragukan. Janji Tuhan gak bisa diragukan. Meskipun kita ragu sama janji Tuhan, tapi sorry ya, Tuhan gak akan bohongi janjinya. Kalau aku bilang aku tolong, aku akan tolong. Tapi sabar, tunggu waktuku, bukan waktunya kamu. Itu tanda jaminan janji Tuhan yang diberikan bagi orang yang percaya kepadanya. Kalau sebentar-sebentar, mana, kapan, lama, mana. Itu tanda orang percaya atau bukan? Ya kan? Mana sepatu kakak kayaknya kan mau dibeliin mana. Pak, sabar, tampar sama mamanya. Bener kan? Sabar saudara, saya juga menanti waktunya Tuhan. Saya menanti janjinya Tuhan. Saya menanti hari, minggu, bulan. Orang-orang bilang, mana? Tanahnya belum dibeli-beli juga, mana? Bagus. Sabar. Orang yang ingin punya anak, sabar. Yang mau nikah, sabar. Janji Tuhan, iya dan amin. Sabar. Tanda jaminan janji Tuhan yang diberikan bagi orang percaya. Kalau saudara percaya, nasibmu yang ancur-ancuran Tuhan balik. Kalau percaya. Kalau nggak percaya, saudara stuck di situ. Dan yang terakhir, arti dari pelangi sehabis hujan itu tanda pengingat bahwa bagi Tuhan kita adalah miliknya. Taruh tangan kanan di dada, sama-sama katakan dengan saya. Seberapapun saya jatuh, seberapapun saya lemah, saya milik Tuhan. Amin. Yang kayak begini mau ditinggalin, maaf ya, saya harus pakai kata kasar, bodoh. Tuhan di luar sana, kalau kamu jatuh, kalau kamu gak suci, delete, pangkas.
Kalau kamu gak berhasil, pangkas. Tapi Tuhan yang kita miliki. Waktu kamu jatuh, waktu kamu gak punya apa-apa, waktu kamu bukan siapa-siapa, come to me. I will give you rest. I will restore your life. Just come to me. Datang sama saya. I will restore your economy. Your healthy. Everything. Yang ketiga, tanda pengingat bahwa bagi Tuhan, kita ini miliknya. Mau hidungnya mancung ke dalam, mau mancung keluar, tetap we belong to Him. Kalau kita milik Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita pasti dijagain sama Tuhan. Asal kita jangan ceroboh ya. Amin. Asal kita jangan ceroboh. Kita pasti dijaga Tuhan. Kita miliknya Tuhan. Makanya Bapak Ibu, oleh karena anugerah kemurahan Tuhan, saya mau pergi ke kota manapun, mau katanya bilang itu dukunnya banyak loh, ilmu hitamnya bodoh amat. I don't care. Gue gak peduli. Karena gue sadar yang jagain gue pemilik dunia ini. Namanya Yesus. Kalau kita punya teman sombong kekayaan, ini anak orang kaya nih, ya, ini anak raja. Tuh, anak raja, walaupun tinggalnya di mana? Di Gang Kingkit, belakang situ. Meskipun tinggalnya di apartemen, di rusun, di mana, tetap you are still the child of King of King. Saudara anak raja. Makanya kan kemarin saya bilang minggu lalu, anak raja kalau punya hutang jalannya jangan nunduk. Itu bukan anak raja, anak babi. Hanya anak babi yang jalannya nunduk, saudara. Bener gak? Saudara lihat anak cunyuk? Anak cunyuk kalau lari sama bapaknya kan gini. Nunduk. Kenapa? Karena dia malu sama bapaknya babi. Kalau ada jemaat JCC datang dari depan masuk ke dalam, nunduk. Langsung aja kayak di anak babi datang. Ribut-ribut deh berdua deh. Canda ya Bapak Ibu. Mau punya utang kek, mau lagi ada masalah, anak raja jalannya diri aja, tenang aja, anak raja. Amin. Saudara pernah lihat gak saya puyeng? Mukanya puyeng, kayaknya mukanya Verona beban berat deh kayaknya. Pernah gak lihat muka saya kayaknya pusing banget, beban banget. Jangan suka seneng-senengin pendeta, dosa lo. Pernah gak lihat muka saya kayak lagi kenapa pastor? Diam. Kayaknya masalah berat, bacot. Pernah gak kayak gitu? Happy terus kan? Lalu, walaupun dalam bergejolak, tapi aku gak mau broken inside. Di dalamku ada Tuhan. Aku anak raja. Pernah gagal gak pastor? Pernah lah, tapi kegagalan itu mengajar saya. Saya gak boleh ini, dan ini lagi. Bilang kanan kirinya, kamu anak raja. Bilang, kalau jalan jangan nunduk ya. Aduh. Ini cuma kita-kita aja yang tahu nih. Minggu depan ada yang jemaat-jemaat liburan kan. Ini kan liburan kosong nih kan. Ini kan datang kan minggu depan kan. Kalau jalan nunduk, anak babi. Baru datang tuh anak babi. Kita anak raja, amin. Siapa yang diberkati? Semangat ya. Semangat ya Bapak Ibu. Tuhan berkati.